Salam harmoni. Nah, di sini saya akan membahas terkait soal statistika terkait uji MANOVA. Yang dimana di sini diberikan data skor tes hasil belajar, yang dimana dikelompokkan berdasarkan jenis-jenis belajarnya. Dimana jenis belajarnya itu ada yang belajar mandiri, belajar berkelompok, serta les privat yang dibarengi dengan beberapa skor tes, yaitu statistika, matematika, dan IPA. Di sini diasumsikan untuk melakukan analisis statistik secara ANOVA atau multivariate analysis of variance, di mana di situ juga ada rumusan hipotesis serta melakukan uji analisisnya pada program SPSS, di mana pada rumusan hipotesisnya di mana H0 itu di mana tidak ada perbedaan secara signifikan antara jenis belajar dengan skor tes statistika, matematika, dan IPA. Untuk H1-nya adanya perbedaan secara signifikan antara kelompok jenis belajar dengan skor tes statistika, matematika, dan IPA. Nah, sebelum diinput ke dalam SPSS, data tersebut saya ubah formatnya sebagai berikut, di mana jenis belajarnya itu saya tambahkan nomor 1, 2, dan 3, cara belajar, di mana 1 itu melambangkan belajar mandiri, 2 itu belajar berkelompok, serta 3 itu adalah les privat, lalu dibarengi dengan skor tesnya. Nah, pada itu di sini langsung saja untuk di copy data yang sudah diubah formatnya, dipastikan ke dalam SPSS, di mana SPSS yang saya gunakan yaitu SPSS versi 22. Nah, sebelum lanjut mengolah data, analisis data tersebut, beralih ke variable view untuk mengubah menjadi jenis belajar. Lalu ini adalah mulai dari statistika, matematika, dan IPA. Statistika, matematika, dan IPA. Nah, lalu untuk di bagian jenis belajarnya, dulunya kita ubah satu. Pilih satu itu melambangkan belajar, satu itu belajar mandiri. 2 itu belajar berkelompok, dan 3 itu adalah les privat. Nah, tambah nominal, skill, kasih label, nilai statistika, nilai matematika, dan ini adalah nilai. Nah, karena uji MANOVA ini merupakan sebuah uji parametrik, maka diperlukanlah beberapa uji asumsi, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, cara klik analyze, deskripsi statistik, klik explore, di mana jenis belajarnya masuk ke dalam faktor list, seluruh nilai, ini masuk ke dalam dependent list, klik force normality plot, kita kan spread reference-nya dibawa ke buah estimation. Setelah itu klik OK. Tunggu sebentar dan hasil yang didapat, di mana pada tes normality, terutama di bagian subgroup, di mana nilai seluruh jenis belajar dan statistikanya dengan signifikasi semuanya lebih dari 0,05, yang menyatakan yang bisa dicari kesimpulan kalau seluruh datanya berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu pada uji reference statistik atau uji homogenitas yang dilihat dari nilai based on mean-nya, dari nilai signifikansinya, nilai statistika, matematika, dan IPA itu semuanya lebih dari 0,05, yang dinyatakan data memiliki varian yang homogen. Artinya uji asumsi sudah selesai dilakukan. Artinya uji MANOVA dapat dilaksanakan. Nah, terus selanjutnya untuk
dilanjutkan dengan uji MANOVA, itu di jenis linear model, multivariat, jenis belajar masuk ke fixed factor, nilai statistika, matematika, dan angka masuk ke dependent variable. Lanjut ke dalam option, masuk jenis belajar ke display means, homogeneity test, deskripsi statistik, dan powernya dicentak. Itu signifikasi sudah 95, itu 0,05 atau 5%. Lanjut ke dalam post hoc, ketika uji MANOVA-nya tidak adanya perbedaan, maka wajib dilakukan uji post hoc. Karena tadi sudah homogen, maka uji post hoc yang digunakan itu adalah Bonferroni. Oke. Nah, maka hasilnya sudah didapat. Untuk hasil dari uji MANOVA dapat dilihat. Sebelum ke uji MANOVA, kita ke uji Leven. Yang seperti tadi sudah diuji homogenitas, sudah homogen. Dan di sini juga dinyatakan homogen juga data yang dianalisis. Nah, selanjutnya yaitu pada multivariate test, yaitu guna uji MANOVA-nya di bagian jenis belajar. Di sini dapat ada 4 uji, ada Pillai trace, Wilks lambda, Hotelling trace, sama Lois large root. Nah, di mana yang digunakan biasanya dalam uji MANOVA yaitu biasanya Wilks lambda sebagai atau Pillai trace sebagai uji yang paling terkuat. Nah, di mana dinyatakan di sini nilai signifikan, nilai sig dari uji MANOVA-nya yaitu di mana Pillai trace adalah 0,108 dan Wilks lambda yaitu 0,092 yang di mana nilai P-nya ini lebih dari 0,05, di mana dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya perbedaan antara jenis belajar dengan skor tes. Walaupun di bagian rules dan seterusnya terdapat 0,018 itu kurang dari 0,05. Namun dari uji Wilks lambda sebagai uji yang terkuat dan Pilatres yang terkuat itu lebih dari 0,05. Maka dari uji MANOVA ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara jenis belajar dengan skor tes. Karena tidak ada perbedaan, maka tidak dapat dilanjutkan uji post hoc atau uji lanjutan dari Bonferroni. Nah, yang dari uji. Karena hipotesisnya tidak adanya perbedaan, maka H0 gagal ditolak. Artinya dari jenis belajar ini dengan skor S ini tidak adanya perbedaan secara signifikan. Mungkin sekian dari pembahasan saya kali ini terkait uji MANOVA. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.